Ya, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May Masa bangunnya kayak gitu? yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat ligat wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahu adzim. Alhamdulillah berdasarkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam ya Allah, hingga kita bangun pagi untuk selalu mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran, yaitu diwajibkan kepada semua muslim laki-laki dan muslim perempuan untuk mempelajari, wajib untuk mempelajari Al-Quran juga dari ayat sampai jam. Dan sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila diwajibkan atas semua muslim laki-laki dan perempuan untuk belajar dan belajar, ya kan, utlubul iman wajib dan mencari ilmu sejak dari ayunan sampai liang lahat. Jadi artinya kita tidak pernah berhenti untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Nah, dengan demikian kita harus mensyukuri nikmat Allah. Kenapa? Nah, ini adalah orang yang selalu mengikuti aturan-aturan yang dalam Al-Quran. Dan untuk selanjutnya kita perhatikan itu sarana apa saja yang harus dipergunakan dalam mempelajari dan memahami Al-Quran. Di dalam surat 7 ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an nu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Baca terjemahannya. Ada yang maksud. Baca. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dibaca Al-Quran, maka didengarkanlah baik-baik dan berbicara dengan tenang, rekam rahmat. Maksud dibaca Al-Quran, kita diwajibkan mendengar dan memperhatikan sambil berdiam diri, baik dalam sembahyang maupun di luar sembahyang, terkecuali dalam sholat berjamaah makmum boleh membaca Al-Fatihah sendiri waktu imam membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini sarana apa saja yang dipergunakan dalam mempelajari dan memahami Al-Quran tadi. Nah, jelas dalam Al-Quran ini surat 7 ayat 204, dan apabila dibacakan Al-Quran, apabila ada orang baca Al-Quran, maka sarananya dengarkanlah baik-baik, itu sarananya. Dan perhatikan dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi kalau kita mau memperhatikan dengan tenang, dengarkan dengan baik-baik, maka
kita akan mendapat rahmat. Maksudnya, jika dibacakan Al-Quran, kita diwajibkan mendengar, diwajibkan memperhatikan sambil berdiam diri, baik dalam sembahyang maupun di luar sembahyang. Jadi kalau baca dengar Al-Quran itu ya kita wajib. Kalau wajib itu boleh, tidak boleh tidak. Nah, itu berarti tidak boleh tidak, harus dilakukan. Kecuali dalam sholat berjamaah, makmum boleh membaca Al-Fatihah sendiri waktu imam membaca ayat Al-Quran. Nah, ini maksudnya. Jadi kadang-kadang orang dengar Al-Quran enteng aja. Nah, itu wajib sebenarnya. Nah, itu sarananya. Apabila kita mendengar ayat Al-Quran, wajib untuk mempelajari. Bayangan tulisan itu bisa dari sini. Lanjut. Ya. Baca tuh. Dan di antara yang telah Baca. Ayahnya baca. Ya. Baca. Dan iya. Tim baca. Ya. Baca tim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Baca tim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo tim, baca tim. Dan dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Aman sedikitlah kamu bersyukur yang dimaksud dengan bersyukur di ayat ini ialah menggunakan alat-alat tersebut untuk memperhatikan bukti-bukti kebenaran dan keesaan. Keesaan Tuhan. Ini baca. Keesaan Tuhan. Kok si Bu Mami? Keesaan Tuhan. Keesaan Tuhan. Tuh keesaan Tuhan yang dapat. Oh dia. Keesaan Tuhan. Ikutin Tuhan. Dah. Kok diam? Keesaan Tuhan. Ikutin aja. Hei. Udah cepat keesaan Tuhan. Cepat keesaan Tuhan. keesaan Tuhan Yang dapat membawa mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita taat dan patuh kepadanya musyrikin berbuat demikian. Musyrikin tidak berbuat demikian. Nanti udah bisa baca juga ya. Oh, baca aja nih. Sekolah. Kalau bisa lagi. Udah nih. Ya. Di dalam surat 10 ayat 108. Ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak putih. Qul ya ayyuhan nasu
qad ja'akumul haqqu mir rabbikum SWT faman ihtada beda betul-betul salah yang SWT 2378. ya ulang ini agak kurang sinkron. Surat 23 ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ansa'a lakumus sam'a wal absara wal afidata qalilan ma tasbirun. Dan dialah yang telah menciptakan, dia itu adalah yang menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan, hati, amat sedikit sekali kamu bersyukur. Yang dimaksud dengan bersyukur di ayat ini ialah menggunakan alat-alat tersebut untuk memperhatikan bukti-bukti kebesaran dan keesaan Tuhan yang dapat membawa mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta taat dan patuh kepadanya. Kaum musyrikin memang tidak berbuat demikian. Jadi ini alat-alat yang digunakan oleh orang beriman, orang Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu. Tapi kalau orang-orang musyrik, orang-orang di luar Islam, dia tidak menggunakan itu dengan baik-baik. Karena dia tidak beriman kepada Allah dan dia tidak patuh kepada Allah. Patuh dan taat kepada Allah itu adalah taat dan patuh kepada aturan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Selanjut. Siapa yang baca? Icam baca Icam. Icam aja. Icam mondar mandir aja Icam. 1678. Sampai Om. Ayo. Baca tuh. Ini yang mana kayak? Yang kanan apa yang kiri ini kek? Yang di wallahu 1678. Nah, kelihatan, gedein. Di sini gede tuh. 1678. Ini 78. Ditarik aja. Udah kelihatan belum? Siapa? Kecil. Kecil ya. Kecil. Kayak tadi aja tuh kelihatan besar tadi. Yang sebelah kanan kecil gede enggak? Sebelah kanan agak besar. Bentar. Ini kecil. Ada dua gambar itu. 1678. Tuh kelihatan? Yang mana? Tuh kelihatan enggak? 1678. Kecil kek kalau yang wallahu kek. Kecil. Ah ini. Sekarang 23 Ini kan 78. Hah? Udah. Itu ada dua apa?
Udah tadi Itu masih kecil. dibacain. Enggak kayak gini besar. Udah gede, cuma yang mana, Pak? Yang tadi apa yang Itu dibacain. Jelas. Nah, 1678 juga. tuh. Nah, itu ada 32. Tuh kelihatan Yang tak? mana ini? Hah? 329. 329. Nah, Kan 32 Iya, 9. 20. 9. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Surat ke-10 ayat 100. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. ya. Itu aku tadi. Perhatikan surat 32 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jenderanya dari Summa sawanuhu wa nam ini kamu. wa nam wa nafakh bihi min ruhi wa kullakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tasburun wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah wa yaj'alul rijsa ma 'alal ladzina la ya'qilun. Ya. Kemudian dia menyempurnakan. Nah, tadi alat-alat yang digunakan untuk pendengaran, penglihatan, dan hati untuk memperhatikan Al-Quran tadi, dia menyempurnakan dan meniupkan roh ke dalamnya, ya, ciptaannya itu, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Nah, kita harus bersyukur kalau ada orang membacakan Al-Quran, kita harus bisa mendengarkan, sebab pendengaran itu dari Allah. Kita harus menggunakan mata kita dan melihat bahwa adalah ciptaan Allah. Itu ada pendengaran, ada penglihatan. Nah, kita mendengar dan melihat karena ada mata. Kemudian ada hati untuk menimbang mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kalau yang baik itu mendengarkan ayat-ayat Allah, memahami dan memperhatikan. Kalau yang buruk adalah tidak peduli terhadap ayat-ayat Allah itu sendiri. Itu namanya hati yang menimbang. Nah, sedikit sekali orang yang mensyukuri nikmat itu. Nah, kemudian di surat 10 ayat 100 tadi dikatakan, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Jadi orang beriman itu tidak hanya disebut-sebut beriman saja, tetapi dengan seizin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak menggunakan akal. Nah, inilah ayat ini yang harus ada di dalam pikiran manusia. Kalau dia mengatakan beriman, seizin Allah. Seizin Allah itu kemana caranya? Harus mempelajari ayat-ayat Allah. Harus kenal dengan Allah. Siapa itu Allah? Allah itu adalah yang menciptakan, yang menyimpan roh, ya, roh ke dalam jasad manusia, agar dia bisa menggunakan alat-alat itu untuk berfungsikan itu untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Lanjut. Nah, ya. Baru bangun udah makan. Nah, mana banget Sama Wan. jam Mau tidur lagi aku. udah baca. jam ini apa jam? Ayahnya baca. Iya. Oh, ayahnya baca dulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Dan supaya mereka diberi peringatan dengannya. Dan supaya mereka mengetahui bahwasanya dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 14 ayat 2. Hadzal balagul linnasi waliyunazzaru wal ya'lamu annama huwa ilahu wahid waliyad waliyazakkara ulul albab. Sadaqallahu. Al-Quran ini, kata Allah, Al-Quran ini, Al-Quran yang kita baca itu adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Kalau manusia itu membaca Al-Quran, itu penjelasan yang sempurna. Dan supaya mereka itu diberikan peringatan. Nah, di dalam Al-Quran itu ada peringatan dengannya. Supaya mereka itu mengetahui bahwasanya dialah adalah Tuhan yang Maha Esa. Supaya tahu bahwa itu adalah Tuhan yang Maha Esa, karena kita membaca Al-Quran. Agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Jadi kalau kita menggunakan akal, ambil pelajaran dari Al-Quran tersebut. Lanjut tuh. Nan, Hanan, baca. kelihatan. Tomato, yang karena. Coba, Hanan. Itu. Coba contoh. Apa tuh? Tidak kelihatan. Nan, baca Nan. Apa tuh? Bisa nggak? Baca Nan. Yang ini tuh. Mana Nan? Nah, Nan. itu yang mau baca. Kuping, Nah, kuping 15%. coba. Mata 55%. Hati 9. Kamu baca lihat di sana. Tidak ada bacaan, cuma gambar itu. Gambar ya. 15%. Kuping Ini yang baca. 15%. Mata 55%. Gimana sih? Jadi lama waktunya. IQ-nya apa? 90%. 90%. Bisa enggak? Otak Tidur. 90%. Ya, Baca. ini doang. Gambarnya apa? Kita bacain. Berapa itu? Otak 90%. Kuping 15%. Yang 15%. Mata Mata 55%. IQ apa? Hati. Hati. Hati dan IQ 90%. Ya. Ini kalau kita hanya mendengar saja dengan kuping kita hanya dapat menyerap 15%. Ya. Kalau kita melihat saja, menyerapnya cuma Ebet. 55%. Ebet. Tetapi kalau kita menggunakan hati Kok ada? dan akal, itu 90%. Nah, jadi untuk 100%-nya kita menyerap mulai 15% kita gunakan, pendengaran kita menggunakan, penglihatan kita gunakan, nah, hati dan pikiran kita gunakan. Itu namanya 90%. Lanjut tuh, Coba baca tuh. Oh, Ya, Tante baca. diriwayatkan bahwa Sauban berkata jika selesai sholat, Rasulullah beristighfar 3 kali lalu mengucapkan Allahumma anta salam wa minka salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau adalah Maha menyelamatkan, hanya darimu telah datangnya keselamatan, Maha suci Engkau, wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ditanyakan kepada Al-Auza'i, salah satu perawi hadis ini, bagaimana cara Rasulullah beristighfar. Dia menjawab, beliau mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. ya. Ini sebuah hadis ya
Hadisnya cukup panjang sekali. Lafaz istighfar yang paling baik, ya. Nah, bagaimana istighfar diriwayatkan oleh Hasan berkata, jika selesai sholat, istighfarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar 3 kali, lalu mengucapkan apa yang kata Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakata tabarakta ya zal jalali wal ikram. Nah, jadi ini istighfar setelah salat biasa kan Allahumma antas salam wa minkas salam, ya kan. Jadi ini adalah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau adalah Maha menyelamatkan. Hanya darimu lah datangnya keselamatan. Jadi keselamatan itu datang dari Allah. Dan Maha Suci Engkau, wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Nah, biasakan kalau kita mau sudah selesai salat, istighfarnya 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Pemahamannya, ya Allah, Engkau adalah Maha menyelamatkan. Hanya darimu lah datangnya keselamatan. Jadi kalau mencari keselamatan datangnya dari Allah. Maha suci Engkau, wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Nah, diriwayatkan pada al nah diriwayatkan artinya diberitakan kepada al auzai salah satu perawi hadis ini. Bagaimana cara Rasulullah beristighfar? Dia menjawab, beliau mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Lanjut, masih ada nih. Oh, ini ada berulang. Ya. Oh. Ya, baca. Bisa ada waktu anak tuh bacaan. Yang banyak tuh kan. Anan. Yang diriwayatkan dari apa itu? Coba dibaca. Kamu kemana? Ini banyak. Sebelah sini nak, kelihatan sini nak. Lalu itu pen. Diriwayatkan dari apa itu? Mana si Anan? Baca dong. Dan meriwayatkan dari Aus. Ya. Sa'ad bin Aus. bahwa Nabi bersabda, istighfar paling baik adalah mengucapkan yang artinya ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan berhak sembah kecuali Engkau. Engkaulah menciptakanku dan aku adalah hambamu. Aku menepati perjanjian dan ketentuan yang aku kakek ngapain situ kakek
menentukan. Dan aku ikrarkan. Yang benar dulu kepadamu. Baca kepadamu. Aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan yang aku lakukan. Aku mengakui kenikmatan yang engkau limpahkan kepadaku. Dan aku mengakui pula dosaku. Maka ampunilah aku. Mana? Dosaku. Kecuali engkau. Barang siapa yang mengucapkannya pada siang hari dengan penuh keinginan, lalu dia mati hari itu sore, maka dia termasuk penghuni surga. Mana suara malam hilang? Penghuni surga. Barang siapa mengucapkannya pada malam hari, lalu dia sebelum pagi, dia termasuk penghuni surga juga. Ya, Ini minum kamu. ini hadis cukup panjang ya. Jadi kita baca terjemahan saja. Diriwayatkan dari Sadat bin Aus bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, istighfar yang paling baik adalah mengucapkan yang artinya ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku menetapi perjanjian. Jadi kita menetapi perjanjian dan ketentuan yang aku ikrarkan kepadamu. Aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan apa yang aku lakukan. Nah, mohon perlindungan, kita berlindung kepada Allah dari keburukan yang kita lakukan. Aku mengakui kenikmatan yang Engkau limpahkan kepadaku dan aku mengakui pula dosaku. Maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni semua dosa kecuali Engkau. Barang siapa yang mengucapkan yang tadi pada siang hari dengan penuh keyakinan, lalu dia mati hari itu juga sebelum sore, maka dia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa yang mengucapkan pada malam hari, lalu ia mati sebelum pagi, maka dia termasuk penghuni surga. Nah, inilah yang harus ada di dalam diri kita. Harus kita ungkapkan di dalam istighfar yang paling baik ini, mengucapkan ya Allah, Engkau ya Tuhan, Tuhanku. Allah adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain dari berhak disembah selain dari Engkau. Engkau yang menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku menetapi perjanjian, berarti kita
tepat janji dan ketentuan yang aku ikrarkan. Apa ketentuan ikrarkan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ikrar kita. Kita bersyahadat kepada Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Yang aku lakukan. Aku akui kenikmatan yang engkau limpahkan kepada kenikmatan yang engkau limpahkan kepadaku dan kepada orang-orang, limpahkan kepadaku, dan aku mengakui pula apa yang dosaku, maka ampunilah aku, karena sesungguhnya lah pengibadah. Maka sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni semua dosa kecuali engkau. Barang siapa yang mengucapkannya pada siang hari dengan penuh rasa keyakinan, lalu dia mati hari itu. Itu juga pada sorenya, maka dia dimasukkan ke dalam penghuni surga. Siapa yang mengucapkan pada malam hari lalu ia mati sebelum pagi, maka dia termasuk penghuni. Sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah tadi udah baca. Udah. Capricorn. Oh, Isam tirunya mak kakek tahu. Icam, Ini mana Icam? bukan- ini aku tadi